menerima laporan klaim, menerima ya. Ya. Kemudian dia memverifikasi dokumen. Setelah dia terima laporan klaim, dia akan memverifikasi dengan polisnya. Ya. Ada nggak polisnya? Ketika ketemu polisnya nomor berapa? Nama tetangganya benar nggak semuanya? Oke. Kemudian dia akan bikin perbandingan dari sisi akseptasi dan rating dengan klaimnya, karena dia akan menganalisa klaimnya nih. Ya. Oh, ini objeknya sama. Oh, ini lokasinya sama. Oh, berarti ini benar nih. Memang ini yang di cover, objeknya di cover di polis ini. Maka abis itu si analis klaim dan dokumen bikin analisa proximate cost-nya. Kalian mesti hafal luar kepala tuh proximate cost apa. Ya, itu sebab dominan dan terefisien dalam menyebabkan loss. Itu dijamin nggak dalam polis peristiwa klaimnya. Nah, kemudian bikin kronologis klaimnya, dokumen-dokumen klaimnya apa untuk memastikan kalian bisa menganalisa. Kalau dokumen klaimnya nggak ada kan kalian nggak bisa analisa. Nah, kalian bikin tuh checklist, kalian minta lagi ke nasabah, tolong dong lengkapi dokumen A, B, C, D, E. Gitu. Ada subrogasinya nggak? Nah, gimana cara menentukan indemnity-nya? Yaitu nilai sebenarnya yang klien rugi sesaat sebelum terjadi kerusakan. Ada kontribusi nggak? Nah, recovery claim-nya gimana? Nah, ada reasuransinya nggak? Nah, itu dianalisa klaim. Nah, jadi ini saya bikin seolah-olah klaim 1, klaim 2, klaim 3 untuk memudahkan kalian. Tapi nanti dalam bekerja, nggak ada tuh klaim 1, klaim 2, klaim 3. Jelas ya maksud saya? Jelas. Dia langsung jadi masuk dalam satu proses ya, Pak ya? Iya, dalam satu proses teknik klaim gitu loh. Iya. Nah, sebagai contoh nih, misalkan si A, dia bagian klaim menerima laporan klaim. Nah, setelah menerima laporan klaim, dia menjalankan 3 proses teknik klaim. Proses nomor 2 dijalankan apa? Melakukan registrasi laporan klaim. Juga melaporkan ke bagian keuangan untuk cadangan tadi. Kenapa dia nggak melakukan proses yang pertama dulu, Pak? Yang mana tuh? Yang tadi. Dia menerima itu klaimnya, berarti dia tadi kata Bapak langsung ke proses kedua. Ya, proses kedua itu klaim kedua, bukan proses nomor 2 di klaim 1, bukan. Oh iya. Jadi gini, nanti kalau kalian kerja, itu bisa terjadi dalam satu perusahaan, dia tidak dipisahkan antara klaim 1, ya, bisnis proses klaim 1, klaim 2, dan klaim 3, itu nggak dipisahkan. Jadi orang yang sama mengerjakan tiga proses, ngerti nggak? Ngerti, Pak. Nah, dalam praktik bisa seperti itu. Kalau perusahaannya nggak besar, belum besar banget, size bisnisnya nggak besar banget, kan nggak efisien. Kalau ada 3 orang kan, 1 orang aja yang kerja. Tapi 1 orang ini dia mengerjakan 3 fungsi, fungsi analisa klaim dan dokumen klaim, fungsi administrasi, dan fungsi adjustment dan recovery klaim. Makanya saya bilang kalau kalian memahami bisnis proses ini di klaim dan nanti di underwriting yang kemarin-kemarin, itu kalian kerja udah bisa langsung kerja gitu. Karena ini materi praktek, ngerti nggak saya? Ngerti, Pak. Jadi bukan teori, ini praktek. Emang kalau kalian kerja di kantor, ya ini yang kalian lakukan. Makanya kalian mesti paham, bukan hafal tapi paham. Gitu. Sehingga ketika kalian kerja, kamu kalau misalkan di interview gitu, kamu ngerti nggak bagian klaim? Oh, saya ngerti, Pak. Saya tahu di bagian klaim itu kerjaannya gini. Nah, oh, kamu belum kerja udah tahu ya kan? Saya di kuliah dapat materinya. Itu added value buat kalian. Sementara lulusan dari universitas yang lain belum tentu ngerti. Karena udah praktek. Ini materi praktek gitu. Yang saya kasih itu materi praktek gitu. Kalau kalian kerja, ya inilah yang kalian kerjakan gitu. Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas. Nah, jadi ketika kalian di dalam materi kuliah ini saya bagi 3 ya, bisnis proses di bagian klaim biar kalian itu nggak pusing karena kalian belum dibekali dengan mata kuliah yang harusnya kalian udah kuasain dulu baru masuk ke bisnis prosesnya gitu.
seperti yang kemarin saya tanyakan kan, debat klaim ternyata belum dapet, reasuransi baru sekedar kulit-kulitnya. Nah, jadi agak susah. Nah, jadi saya bagi 3. Sehingga kalian memahami. Jadi kalau misalkan kalian nih, misalkan siapa nih? Siapa nih? Mahasiswa. Sebentar. Misalkan nih, Denia misalkan. Nah, ketika Denia kerja di perusahaan asuransi X gitu, itu jangan bayangin saya klaim, misalkan kamu di bagian klaim, kamu ditempatkan bagian klaim ya, terus kamu langsung nanya, Pak, saya di bagian klaim 1, klaim 2, klaim 3 ya Pak. Jangan. Bingung nanti yang interview kamu gitu. Kok kamu nanya klaim 1, klaim 2, klaim 3, ya klaim aja gitu. Jelas sama saya? Jelas, Karena Pak. ketika Denia nanti kerja di tempatan di bagian klaim, maka nanti pertanyaan interviewernya, HRD-nya akan nanya, kamu nanti ditempatkan bagian klaim, kamu ada yang mau ditanya nggak bagian klaim? Kamu ngerti nggak klaim itu apa? Bisnis prosesnya. Nah, kamu udah ngerti. Oh iya, ada 3 itu Bu, 3 aktivitas besar, ini. Gitu, kamu udah ngerti. Gitu. Itu mempercepat karir kamu. Gitu. Ya, jadi misalkan nih, dia kerja. Nah, ketika terima laporan klaim, dia udah tahu, oh saya harus terima laporan klaim. Habis terima laporan klaim, saya harus registrasi. Ya kan? Karena udah masuk aspek administrasi kan? Iya. Nah, registrasi. Habis itu kamu bikin verifikasi dokumen underwriting akseptasinya. Oh iya benar ada nomor polisnya, benar nama tertanggungnya, objeknya benar sama. Bikin matriksnya kan? Iya. Underwriting claim. Dah. Habis itu kamu bikin laporan ke keuangan. Ini tolong dicadangin dong nilai klaimnya segini. Nah, kemudian masuk kamu ke analisa proximate cost. Analisa dulu. Oh iya, oh kurang dokumen. Nah, kamu minta dokumen dulu. Nah, setelah dokumen lengkap, ya ini kayaknya benar. Baru kamu bikin notifikasi ke reasuransi. Bikin notifikasi ke reasuransi sesuai term and condition-nya. Kirim PLA, LKS-nya. Clear nggak nih? Paham nggak? Paham, Pak. Nah, jadi dalam praktek itu teknik klaim 1, teknik klaim 2, klaim 3 itu dikerjakan oleh satu orang dan menjadi satu kegiatan yang berproses continue gitu loh, nggak terpisah-pisah. Iya. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Nah, ini kan yang klaim 1 nih. Nih, ya kan? Kan sama-sama laporan via marketing tuh laporannya. Marketing, broker, sama. Nah, di sininya analisa penerimaan laporan klaim. Nah, verifikasi. Nah, jelas ya? Jelas, Pak. Oke, jadi nanti mudah-mudahan nanti saya kasih tugas biar kalian harus menyatukan, bikin satu rangkaian, biar saya jadi dapat paham nggak kalian sebenarnya atau tidak. Cuma nanti tunggu klaim 3 dulu ya, klaim 3 selesai, baru nanti saya mungkin mudah-mudahan ada waktu satu sesi lagi, sesinya bukan sesi kuliah tapi conference aja, conference. Nah nanti di situ jadi nanti setelah selesai, kan minggu depan terakhir ya, pertemuan ke-14 ya. Minggu depan udah ujian, Pak. Belum, minggu depan belum. Minggu depan itu masih kuliah terakhir. Oh iya, maaf. Masih kuliah terakhir, satu sesi. Jadi pas 14. Makanya saya nggak perlu bikin, kemarin kan saya minta ada kuliah tambahan pengganti ya. Iya, Pak. Jadi nggak perlu, karena udah konsultasi sama sekretariat, itu minggu depan tuh masih dapat satu sesi. Jadi udah cukup 14. Karena pertemuan itu mesti 14, jadi nggak ada masalah. Udah 14 itu bisa ujian. Nah, jadi minggu depan itu, ingetin saya, kita bahas teknik klaim 3. Nah, setelah itu tugasnya akan saya kasih ada 2 masing-masing orang. Satu tugas pribadi dan tugas kelompok. Tugas pribadi aja lah biar kalian punya pegangan kalau kerja itu yang dipakai. Satu adalah bisnis proses underwriting, kalian gabung 1, 2, 3. Kemudian bisnis proses klaim 1, 2, 3.
itu menjadi bisnis proses claim saja dan bisnis proses underwriting saja. Jelas nggak? Jelas, Pak. Nah, nanti tugas dikumpulin buat membantu mendongkrak ya nilai kalian lah biar bagus. Jadi Dan tugasnya persen- nanti tuh kayak menjelaskan bisnis proses underwriting 1, 2, 3 itu gimana? Bukan, kalian menggabungkan, ini kan flowchart nih. Ini kan flowchart ya. Menggabungkan Ini klaim. klinik itu, Pak. Ya, ini kan flowchartnya klaim 1 nih. Yang ini kan. Iya. Nah, kalian gabungkan dengan flowchartnya yang klaim 2. Kalian gabungkan dengan flowchartnya klaim 3. Contoh, ini contoh ya. Laporan nomor 1, laporan klaim via marketing agen broker klien. Di sini penerimaan laporan klaim. Jadi nanti kalian nggak usah bikin lagi analisa klaim dan dokumen klaim 1, 2, 3-nya, langsung aja penerimaan laporan klaim, terus apa lagi di situ? Aktivitasnya apa lagi di situ? Nah, kalian gabung tuh, klaim 2 apa tuh habis itu? Klaim 3 apa tuh? Ngerti nggak mas saya? Ngerti, Pak. Sehingga kalian dapat satu rangkaian yang kalian bikin sendiri sesuai dengan pemahaman kalian, jadi saya tahu kalian paham atau nggak paham. Oh iya, paham, Pak. Sehingga ketika kalian kerja di kantor, kalau di bagian klaim, kalian udah tahu, saya tahu nih proses kerjanya kok, saya udah ngerti dokumennya apa aja, saya mesti kerjain apa, saya udah tahu. Atau kalian kerja bagian underwriting, kalian udah tahu, saya kok kerjain apa, mesti gimana, tahap 1 tahap 2 saya udah paham. Berarti nanti hanya buat flowchart-nya aja, Pak ya? Flowchart-nya aja, jadi tapi jangan asal menggabungkan, itu harus kalian punya pemahaman. Iya, Pak. Ya, nah karena kalian belum bekerja, nah ingat-ingat catatan-catatan coret-coretan saya ngajar. Iya. Karena ini cari di buku apapun nggak ada nih. Di buku manajemen perasuransian juga nggak ada, di buku yang event CII pun nggak ada nih. Karena udah kombinasi antara banyak buku dan praktek lapangan. Ya, karena udah banyak SOP yang dimasukin di sini. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, kalau gitu ada